Malam ini Bintang akan tidur di rumah sakit. Ia juga susah menelepon Kevin. Bintang berjalan dan membaringkan tubuhnya di samping sang suami. Untung berangkarnya bisa muat untuk 2 orang. Bintang menatap sang suami. Ia mengelus wajah sang suami. Sayang, Ari merindukanmu. Air mata Bintang tidak bisa ia tahan lagi. Bintang menangis tanpa suara. Lalu ia memeluk sang suami. Pagi harinya Della berniat masuk ke dalam ruangan Devan. Namun ia urungkan karena Bintang masih tidur di pelukan Devan. Kok gak masuk? Ternyata David dan Julie juga menyempatkan menjenguk Devan. Bintang masih tidur, jawab Della pelan, lalu ia membawa David dan juga Julie ke ruangannya. Kenapa kita ke sini? Tanya Julie. Aku belum sarapan, balas enteng Della. Mereka pun ikut sarapan di ruangan Della. Della, aku datang, teriak Sisi sambil masuk ke ruangan Della. Banyak orang ternyata. Hehe, kalau gitu mangga dilanjut, ucap Sisi mau pergi. Sini sarapan bareng, ajak Della kepada Sisi. Tidak usah, aku sudah sarapan tadi, tolak Sisi. Ia sangat malas ketemu sama Julie, makanya ia berniat untuk pergi lagi. Sudah, temani kita sarapan kalau gitu, ucap Della. Mau tidak mau Sisi pun duduk di samping Della. Julie yang melihat Sisi biasa saja, ia malah menikmati sarapannya. Tumben kamu sudah sarapan? Tanya Della. Iya, tadi aku dijemput sama Evan, terus sekalian sarapan dulu di jalan, balas Sisi sambil memainkan handphonenya. Lo sudah jadian sama dia? Tanya Della kepo. Sisi tersenyum malu garis bawah malu sambil menganggukkan kepalanya. Serius? Tanya Della. Iya, jawab Sisi malu. Sedangkan Julie dan David hanya mendengarkan curhatan Sisi kepada Della. Ada rasa sakit di hati Julie ketika mendengar Sisi sudah mendapatkan pacar. Kenapa hatiku terasa sesak ya, batin Julie. Sedangkan di ruangan Devan, Bintang baru bangun tidur. Ia mantap wajah sang suami. Good morning sayang, semoga hari ini kamu lebih membaik ya sayang, ucap Bintang. Ia pun turun dari berangkar. Ia masuk ke dalam kamar mandi untuk mencuci muka. Setelah selesai Bintang meminta suster untuk membawakan baskom dan lap kecil. Bintang mengelap badan Devan dengan lap kecil dengan senyuman. Ia tidak ingin terus-menerus menangisi semuanya. Ia harus bisa kuat untuk anak dan juga sang suami. Cepat bangun ya sayang, kata Bintang menahan kesedihannya. Tok, tok, tok. Bintang membuka pintu. Masuk dok. Saya periksa dulu ya, ucap dokter itu, memeriksa keadaan Devan. Bagaimana dok? Tanya Bintang. Sejauh ini Tuan Devan sudah mulai membaik nyonya. Anda tidak perlu khawatir. Nyonya harus banyak sabar saja, jawab dokter itu. Bintang membuang napasnya. Baiklah dok, terima kasih ya, balas Bintang ramah. Dokter itu pun pergi meninggalkan ruangan Devan, sedangkan Bintang ia mendekat ke arah sang suami. Tetap semangat ya sayang, aku akan selalu ada di sampingmu, kata Bintang sambil mengelus rambut sang suami. Della dan Sisi masuk ke ruangan Devan sambil membawakan sarapan untuk Bintang. Bintang. Kalian sudah datang, ucap Bintang. Bagaimana keadaan Tuan Devan? Tanya Della. Sudah lebih baik, balas Bintang. Syukur deh kalau gitu, ini kamu sarapan dulu, kata Sisi sambil menaruh sarapan untuk Bintang. David dan Julie tidak jadi menjenguk karena ada kerjaan yang harus mereka selesaikan. Oh iya, terima kasih ya, ucap Bintang. Ketok Bintang mau berjalan ke arah Della dan Sisi, tiba-tiba tangannya ada yang narik. Bintang sangat kaget. Oh iya, terima kasih ya, ucap Bintang. Ketok Bintang mau berjalan ke arah Della dan Sisi, tiba-tiba tangannya ada yang narik. Bintang sangat kaget. Hai, Hani, lirih Devan. Bintang meneteskan air matanya. Sayang, kamu sudah bangun? Tanya Bintang tidak percaya. Devan tersenyum kecil. Iya, maafkan aku. 3 bawah tidak, kamu tidak perlu meminta maaf, balas Bintang mencium tangan Devan. Sisi memanggil dokter sedangkan Della menghubungi David. Aku minta maaf karena sudah membohongimu, ucap Devan meneteskan air mata. Tidak perlu meminta maaf, aku sudah tahu semuanya, kata Bintang. Devan menatap sang istri, apa kamu tahu kalau aku? Bintang menganggukkan kepalanya, aku sudah tahu, kalau suami aku ini adalah seorang mafia. Devan sangat kaget, ternyata selama ini istrinya sudah mengetahuinya. Apa kamu tidak takut dan marah? Tanya Devan. Buat apa aku marah? Kamu tidak jujur, pasti ada alasannya. Soal takut, aku tidak takut, karena aku yakin kalau suami aku tidak akan melakukan kejahatan kalau tidak diusik oleh orang lain, balas Bintang membuat Devan menitipkan air matanya. Terima kasih Hani,
Karena kamu mengerti aku, Devan mencium tangan Bintang. Dokter pun datang dengan diikuti Sisi. Setelah selesai diperiksa Devan langsung disuapi oleh Bintang agar cepat sembuh. Kamu harus makan banyak sayang, agar cepat sembuh, ucap Bintang. Iya Hani. David dan Julie datang menjenguk Devan. Mereka ikut bahagia karena Devan sudah sadar. Cepatlah sembuh, perusahaan sudah menunggumu, kata David. Doakan saja supaya saya cepat keluar dari rumah sakit, balas Devan sambil memeluk sang istri. Karen hari sudah mulai sore. David dan Julie pun pamit pulang, tapi di koridor rumah sakit David langsung pamit kepada Julie. Karen ia mau menemui sang pujaan hari. Hai cantik, ucap David kepada Della. Della hanya melihatnya. Bisa saja, ngapain lo kesini? Tanya Della. Kan aku ingin menemuimu, balas David sambil tersenyum. Della mengacuhkan keberadaan David, lalu ia pergi ke kantin karena ia belum makan siang. Apalagi hari ini Della shift sore, ngapain lo ngikutin gue, jauh garis bawah jauh sana, usir Della kesal. Kok lo jutek banget sih sama gue? Tanya David. Wanita lain pada berbondong-bondong ingin dekat sama gue, nah lo malah selalu menghindar. Della tersenyum kecut. Karena gue bukan cewek gampangan yang akan rela merangkak di tubuh demi cinta lo, balas Della sinis. David mencekal tangan Della, maka dari itu gue ngejar lo. Karen lo beda dari cewek lain. Lo ke gue itu hanya penasaran bukan karena cinta. Lalu Della meninggalkan David. Kenapa susah sekali mendapatkan wanita itu, asteris batin David. Asteris dia pikir gue cewek apaan, gerutu Della lalu masuk ke kantin. Della tidak pernah menggubris sikap David kepadanya. Balik lagi ke ruangan Devan dan Bintang. Devan tidak henti garis bawah hentinya memeluk Bintang. Sayang geser dikit gerah, ucap Bintang. Gak mau, balas Devan. Bintang tidak habis pikir dengan suaminya ini. Kenapa semenjak bangun dari komanya malah semakin manja kepadanya. Apa otaknya tergeser, asteris pikir Bintang. Hani, kapan aku bisa keluar dari rumah sakit? Tanya Devan. Kenapa? Sudah tidak betah. Jawab Bintang. Aku rindu rumah, aku juga rindu menjenguk anak kita, ucap jujur Devan. Disney juga bisa kalau mau menjenguk dede bayi, balas Bintang. Devan merasa dapat angin segar. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Sekarang kandungan Bintang sudah masuk ke bulan 8. Perut Bintang yang sudah besar membuat ia gampang capek dan pegal, apa bahkan tidur saja sudah mulai tidak nyaman karena perutnya yang buncit. Malam ini Devan dan Bintang akan hadir di acara pernikahan David dan juga Della. Mereka sekarang sudah saling mencintai. Della sudah percaya kepada David karena David selalu menunjukkan keseriusannya kepada Della. Sayang, bagaimana dengan gaunku? Tanda tanya. Tanya Bintang yang merasa tidak percaya diri akan tubuhnya yang sudah bulat. Devan mendekat ke arah Bintang. Kamu terlalu seksi Hani, protes Devan sambil mengecup bahu Bintang yang terekspos. Benarkah? Balas Bintang. Bagaimana Devan tidak protes jika Bintang memakai gaun yang seperti ini, tapi aku nyaman dengan gaun dress ini. Bintang kekeh tidak ingin mengganti bajunya, membuat Devan mendesah kesal, namun Bintang sudah menunjukkan wajah yang sangat memelas. Tapi bajunya ke atasin lagi, aku tidak ingin gunung aku ada yang melihatnya, balas Devan pasrah. Oke, begini, tanya Bintang yang sudah menarik bajunya ke atas sampai gunung milik Devan tertutup sempurna. Itu lebih baik, balas Devan. Devan yang sudah menggunakan jas yang senada dengan sang istri, Kevin juga sama menggunakan baju yang senada dengan Devan. Setelah perjalanan 30 menit akhirnya mereka sampai juga di rumah Della. Devan melingkarkan tangannya di pinggang Bintang dengan posesif, dan tangan yang satunya untuk menuntun Kevin. Kedatangan Devan dan keluarga kecilnya menjadi perhatian para tamu, banyak yang berbisik tentang mereka yang sangat serasi. Devan, Bintang dan Kevin mendekat ke arah Della dan David. Selamat ya, akhirnya kalian bersatu juga. Tadinya aku ragu karena setiap ketemu kalian pasti tidak pernah akur, ledek Bintang kepada Della. Islo itu, namanya juga jodoh, siapa yang tahu, balas Della. Hahaha, iya, kayaknya si Sisi juga bakalan seperti lo deh, awalnya aja berantem, ke depannya kan siapa yang tahu. Kita doakan yang terbaik saja untuk mereka, balas Della. Iya. Devan dan Bintang pun duduk di meja. Kevin yang sedang fokus dengan makannya membuat anak itu anteng, sedangkan Bintang sadari tadi ia tidak ada hentinya menyicipi satu persatu makan yang disediain. Bintang, panggil Sisi. Lo baru datang, tanya Bintang yang melihat Sisi baru saja tiba.
Iya tadi macet, jawab Sisi sambil nyengir. Lo ke Della dulu Gi, udah gitu balik lagi sini temani aku menyicipi makan yang ada di sini, pinta Bintang. Oke deh, tunggu ya aku ke Della dulu. Sisi pun pergi ke arah Della, namun ketika ia mendekat ke arah Della ternyata di sana ada Julie yang sedang mengucapkan selamat juga kepada David dan Della. Sisi membuang mukanya ke arah lain, Della, selamat ya, semoga kalian selalu bahagia, ucap tulus Sisi. Amin terima kasih ya, kamu juga cepat nyusul dong, ucap Della. Doain saja, agar Evan cepat melamar aku, balas Sisi. Amin aku akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Makasih ya, balas Sisi. Ternyata sedari tadi Julie memperhatikan Sisi dan mendengarkan pembicaraan Sisi dan Della, ada rasa tidak rela mendengar ucapan Sisi yang meminta Della untuk mendoakan Sisi dan Evan.